Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas PSDM yang berjudul mengatasi hambatan dalam proses rekrutmen SDM dengan high risk dalam studi kasus perubahan manufaktur. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Putri, nomor BP 2111000011, kelas 7 SIB Sistem Informasi. Baiklah, tanpa memperpanjang, saya akan langsung mempresentasikan tugas akhir saya. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Perusahaan manufaktur merupakan entitas bisnis yang vital dalam perekonomian global, berperan penting dalam menghasilkan produk-produk yang menjadi tulang punggung berbagai sektor industri. Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang pesat, sistem informasi sumber daya manusia atau HIRIS telah muncul sebagai solusi potensi untuk mengatasi hambatan-hambatannya. Baiklah, sebelum kita lanjut, pasti kalian bertanya-tanya apa itu HIRIS? HIRIS adalah sistem informasi sumber daya manusia, merupakan platform teknologi yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan berbagai aspek terkait sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi. HIRIS adalah suatu sistem informasi terintegritas yang mengelola data dan informasi terkait karyawan, termaksud seperti informasi personal, riwayat pekerjaan, pelatihan, dan performa yang bertujuan untuk mengotomasikan proses, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan. HIRIS bermanfaat sebagai efisiensi proses, akurasi data, dan meningkatkan kualitas karyawan. Baiklah, saya di sini mengambil studi kasus perusahaan tentang manufaktur, yaitu sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu perusahaan yang saya ambil kasusnya, yaitu PT Manufaktur Maju Sejahtera yang bergerak pada peralatan elektronik yang berlokasian pada kawasan industri modern kota teknologi. Di sini saya akan membahas tentang hambatan kasus dalam rekrutmen dan implementasi HIRIS sebagai solusi. Baiklah, saya langsung saja kepada hambatan kasus dalam rekrutmen. Yang pertama adalah tingginya kualifikasi teknik yang membutuhkan karyawan yang keahlian teknik tinggi untuk mendukung produksi peralatan elektronik canggih. Yang kedua adalah persaingan sangat sengit di pasar tenaga kerja, bersaing dengan perusahaan sejenis dan menarik dan merekrut talenta terbaik dalam bidang teknologi. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu dan menyesuaikan kebutuhan produk yang memerlukan rekrutmen yang responsif terhadap perubahan kebutuhan produksi yang cepat. Berikutnya adalah implementasi HIRIS sebagai solusi. Yang pertama adalah menerapkan HIRIS untuk mengoptimalkan proses rekrutmen mulai dari lowongan pekerjaan hingga analisis dan data kandidat. Yang kedua adalah integrasi HIRIS dengan sistem produksi untuk menyelesaikan rekrutmen dan kebutuhan produksi yang dinamis. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan karyawan dan dalam menggunakan HIRIS untuk memastikan adopsi yang efektif dan penggunaan yang maksimal. Baiklah, saya akan langsung lanjut kepada proses rekrutmen SDM sebelum HIRIS. Ada beberapa, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan. Ini merupakan kebutuhan diskusi melibatkan analisis proyeksi, produksi, dan penentuan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan. Yang kedua adalah penyebaran lowongan secara tradisional. Lowongan kemudian diumumkan secara tradisional seperti melalui situs web perusahaan, papan pengumuman,
dan pengiklanan di media cetak. Yang ketiga adalah penerimaan lamaran secara manual, yaitu dengan tim SDM bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengorganisirkan, dan menyortir aplikasi yang masuk atau yang masuk lamaran kerja. Yang keempat adalah seleksi administratif awal. Tim SDM melakukan seleksi awal berdasarkan dokumentasi lamaran dan CV yang diterima. Yang keempat adalah wawancara oleh tim SDM. Kandidat yang lolos seleksi awal diundang untuk wawancara oleh tim SDM. Langkah selanjutnya adalah asesmen teknis oleh tim produksi. Ini merupakan kandidat yang melewati wawancara dengan SDM diarahkan untuk menjalankan asesmen teknik untuk tim produksi. Yang terakhir adalah keputusan rekrutmen oleh manajemen. Setelah tahap seleksi dan asesmen, tim SDM dan tim produksi memberikan rekomendasi ke manajemen. Manajemen merupakan pertimbangan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah pengumuman karyawan baru secara tradisional. Kandidat yang diterima diumumkan melalui surat atau kontak langsung. Proses administratif mulai dari penyusunan kontrak hingga pengaturan orientasi dilakukan secara manual. Berikutnya adalah implementasi high-risk dalam rekrutmen SDM. Yang pertama adalah evaluasi kebutuhan dan pemilihan high-risk. Tim manajemen bersama dengan tim SDM dan IT melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik perusahaan untuk proses rekrutmen. Selain itu, mereka memilih high-risk yang sesuai dengan kebutuhan dan skala perusahaan. Yang kedua adalah pelatihan karyawan. Di dalam pelatihan karyawan ini dilakukan pelatihan karyawan di seluruh departemen terkait. Yang ketiga adalah pengintegrasian high-risk dengan sistem produksi. Integrasi high-risk dengan sistem produksi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan tenaga kerja dan jadwal produksi. Yang keempat adalah penyebaran lowongan secara elektronik. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan diakses melalui situs web perusahaan dan platform rekrutmen secara online. Yang kelima adalah pendaftaran dan pemrosesan lamaran secara otomatis. Di dalam high-risk di sini adalah high-risk memanfaatkan modul analisis untuk data secara otomatis menganalisis data kandidat termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan. Yang ketujuh adalah wawancara virtual dan asesmen online. Dilakukan wawancara virtual ini dan asesmen online untuk mempermudah proses seleksi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan keputusan berbasis data. Di sini high-risk menyediakan dashboard analisis yang membantu tim SDM, tim produksi, dan manajemen dalam membutuhkan keputusan berbasis data. Hal ini meningkatkan keakuratan dan efektivitas pengambilan keputusan. Yang kesembilan adalah pengumuman dan onboarding secara terotomatis. Setelah keputusan rekrutmen diambil, high-risk secara otomatis mengumumkan penerimaan secara kandidat yang berhasil. Proses onboarding termasuk pembantuan kontak dan penyediaan informasi untuk adaptasi awal juga dapat secara otomatis. Yang terakhir adalah monitoring
kinerja dan evaluasi secara rekrutmen. Setelah perekrutmen, Hiris akan memantau kinerja karyawan dan mengumpulkan data yang dapat dilakukan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses rekrutmen. Selanjutnya adalah dampak hipotesis penggunaan Hiris dalam proses rekrutmen. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Yang kedua adalah reduksi beban administratif tim SDM. Yang ketiga adalah meningkatkan akurasi dan seleksi kandidat. Yang keempat adalah optimasi penyebaran lowongan. Yang kelima adalah kolaborasi yang lebih baik antara departemen. Yang keenam adalah memantaukan kinerja dan analisis pasca rekrutmen. Yang ketujuh adalah penyimpanan data kandidat yang terpusat. Yang kesembilan adalah keterlibatan kandidat yang ditingkatkan. Yang ke-10 adalah penurunan biaya dan meningkatkan produktivitas. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah di ringkasan utama ini adalah keberhasilan implementasi Hiris. Yang kedua adalah efisiensi operasional dan reduksi beban administratif. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas penerimaan. Yang keempat adalah keterlibatan karyawan dan kolaborasi antar departemen. Yang kelima adalah meningkatkan keterampilan kandidat. Yang keenam adalah keamanan data dan kepatuhan regulasi. Yang ketujuh adalah pelatihan dan dukungan teknis. Yang kedelapan adalah integrasi yang sukses dengan sistem yang ada. Yang ke-9 adalah analisis kebutuhan bisnis dan pemantauan ROI. Yang selanjutnya adalah pentingnya faktor etis dan kepatuhan. Dan yang terakhir adalah tantangan yang diatasi dan pembelajaran di perjalanan implementasi. Berikutnya adalah implikasi praktis. Pada kasus tersebut kita mendapatkan yang pertama adalah penguatan pelatihan karyawan, yang kedua adalah pengembangan keterampilan analisis data, kemudian meningkatkan keterampilan karyawan, kemudian memantau kinerja dan perbaikan kontinu, selanjutnya memperkuat kolaborasi antar departemen, peningkatan responsivitas dan fleksibilitas, yang kemudian evaluasi reguler dan adaptasi. Selanjutnya adalah memperkuat faktor etis dan privasi. Selanjutnya penyeluruhan karyawan tentang manfaat dan dampak. Yang terakhir adalah investasi dalam keamanan data. Berikutnya saran untuk perkembangan lebih lanjut. Yang pertama adalah perkembangan modul analisis data. Yang kedua adalah ekspansi integrasi dengan sistem eksternal. Yang ketiga adalah peningkatan fungsi keterampilan karyawan. Yang keempat adalah penelitian lanjutan tentang dampak kualitas penerimaan. Yang kelima adalah peningkatan keamanan data dan kepatuhan. Yang keenam adalah pembentukan tim penggunaan Hiris. Yang ketujuh adalah implementasi fitur self-service. Yang kedelapan adalah peningkatan keterlibatan kandidat. Yang kesembilan adalah menyelidiki potensi integrasi dengan sumber daya eksternal. Dan yang terakhir adalah peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sadar ini banyak kurangnya. Dan tanpa memperpanjang lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.